Puluhan perusahaan dari berbagai wilayah Indonesia mendapat penghargaan sebagai Company Award The Winner 2022 sebagai perusahaan pemberi manfaat bagi masyarakat. Ratusan warga miskin ekstrim menerima bantuan paket sembako dari Pemkab Brebes. Keluarga nelayan miskin juga menerima asuransi jiwa hingga 120 juta rupiah. Selamat sore pemirsa, bersama saya Amanda Soraya. Saat ini Anda menyaksikan Kabar Indonesia. Berita pertama datang dari Brebes, Jawa Tengah. Ratusan warga miskin ekstrim yang terdampak pandemi COVID-19 lalu menerima bantuan paket sembako dari Pemkab Brebes bekerjasama dengan Corporate Social Responsibility atau CSR, yakni Bank Indonesia dan Bulog, serta ratusan nelayan miskin juga mendapatkan kartu asuransi jiwa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabupaten Brebes memiliki penduduk terbanyak di Provinsi Jawa Tengah, yaitu mencapai 2 juta jiwa lebih. Namun angka kemiskinan mencapai 16%, sehingga dampak pandemi COVID-19 yang sudah berlalu masih dirasakan warga Kabupaten Brebes, sehingga salah satu CSR atau Corporate Social Responsibility di Kabupaten Brebes terus menyalurkan bantuan berupa paket sembako. Pembagian paket sembako ini dilaksanakan di Pendopo Brebes dan dihadiri oleh Wakil Bupati Brebes Narjo. Deputi Kantor Wilayah Bank Indonesia Tegal, Dodi Nugraha mengatakan bahwa pembagian bantuan 450 paket sembako ini adalah kedua kalinya yang disalurkan di Brebes karena menurut data dari BPS ada 16% dari 2 juta jiwa penduduk Brebes masuk dalam kategori miskin ekstrim. 450 paket ini dibagikan kepada masyarakat tidak mampu yang isinya berupa beras 10 kg, gula 2 kg, minyak goreng 2 kg, mie instan dan lain sebagainya. Untuk sasarannya warga yang berprofesi menjadi petani, nelayan, sopir angkot, dan kuli angkut. Ya, karena memang tadi disampaikan Pak Wakil Bupati, penduduk Kabupaten Brebes ini 2 juta, mohon maaf ya. Dan 16% itu masih berada di kemiskinan. Makanya tadi arahan kami, harapannya mestinya jumlah penduduk itu harapannya jangan menjadi beban sosial, tapi kalau kita bisa jadi unggul, jika pendidikannya bagus, insya Allah tidak menjadi beban sosial. Selain sembako, Pemkab Brebes melalui Dinas Kelautan dan Perikanan atau DKP Kabupaten Brebes menyerahkan kartu asuransi kepada nelayan miskin di Kabupaten Brebes. Kepala DKP Brebes, Suhdan Fanani mengatakan, untuk tahun ini Kabupaten Brebes mendapatkan alokasi sebanyak 672 nelayan yang tersebar di beberapa kecamatan. Bantuan ini dari APBD Provinsi Jawa Tengah melalui premi asuransi nelayan dengan masa tanggungan dari tanggal 10 November 2022 sampai 10 November 2023. Adapun tanggungan biaya ketika terjadi kecelakaan saat mencari ikan hingga meninggal dunia bisa mendapatkan klaim asuransi hingga 120 juta rupiah. Untuk cacat tetap mendapat tanggungan 60 juta rupiah dan bila meninggal dalam keadaan wajar akan mendapat tanggungan sebesar 12 juta rupiah. Tentunya hal ini akan memberi semangat para nelayan untuk bekerja lebih giat dan tentunya untuk tetap berhati-hati saat melakukan pekerjaan mencari ikan di laut maupun di danau atau waduk. Terkait dengan bantuan premi asuransi nelayan kami tahun 2022 ini mendapatkan alokasi 762 nelayan. Itu bantuan dari APBD Provinsi ya melalui program bantuan premi asuransi nelayan. Kebetulan yang ditunjuk adalah perusahaan Ramayana yang menangkan tender di provinsi. Kami hanya diundang untuk mendapatkan alokasi sesuai dengan usulan kami. Dan dari 762 itu tertanggungnya dari 10 November 2022 sampai dengan 10 November 2023. Pemkab Brebes mengimbau kepada masyarakat kurang mampu agar lebih giat dalam bekerja dan terus meningkatkan pendidikan pada anak-anaknya sehingga keturunan mereka menjadi sumber daya manusia yang patut diandalkan di kemudian hari sehingga angka kemiskinan di Kabupaten Brebes akan berkurang. Dari Brebes, Gus Fadilah, Lingkar TV, melaporkan.
Puluhan perusahaan dari berbagai wilayah Indonesia yang bergerak di berbagai bidang mendapat penghargaan sebagai Company Award The Winner 2022 yang digelar di kawasan Jalan Diponegoro, Kota Bandung. Penghargaan bertajuk Spirit Inovasi Kebangsaan ini diberikan atas jasa dan dedikasinya yang memberikan bermanfaatan bagi masyarakat luas selama bertahun-tahun. Berlokasi di kawasan Jalan Diponegoro, Kota Bandung, sebanyak 25 company diganjar penghargaan The Winner 2022 atas capaian dan dedikasi tinggi serta kebermanfaatan bagi masyarakat secara luas. Kategori yang diberi penghargaan ini berbagai macam, mulai dari properti, jasa, olahraga, bank, perawatan, kesehatan, dan lain-lain. Salah satu penerima penghargaan menuturkan pihaknya cukup senang dan bersyukur karena telah dipercaya untuk menerima Award The Winner 2022 sebagai perusahaan yang dinilai memberi kebermanfaatan besar untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ada di webnya, ada bidang finansial, bidang properti, bidang industri, bidang pendidikan dan kesehatan, dari semua lapisan, dan kita tidak semata-mata kepada profit, tapi kepada mengedukasi sumber daya manusia dan sumber daya alam. Harapan kedepannya supaya semua mau berbuat baik dan lebih baik. Pihak penyelenggara menyebutkan ajang Award The Winner ini sudah menyasar ribuan company di seluruh Indonesia. Ada 25 profil, dan itu dari nasional maupun Malaysia juga ada. Kategorinya apa aja sih penghargaannya? Ada banyak. Di antaranya Ada bisnis, entrepreneur, beauty excellent. Juga tadi ada dari foundation, yayasan. Nah, pemenang ini Pada sekitar, jadi tidak hanya perusahaan besar, tapi juga yang imbas itu bisa baik ke masyarakat. Dengan digelarnya penghargaan ini diharapkan dapat memicu semangat juang perusahaan yang lain untuk bisa membantu meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat dengan memberi pelayanan terbaik dan mudah sehingga bangsa Indonesia menjadi unggul dan maju. Dari Bandung, Bobby Roska, Lingkar TV, melaporkan. Demikian kabar Indonesia. Saya Medes Soraya dan seluruh kru yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.